Bab 781 Nada bicara Ye Lingtian arogan, dan di antara garis-garis itu, ada sikap sombong yang mendominasi. Saya satu-satunya. 4 kata ini seberat gunung Tai, dan mereka dengan kejam menekan dada semua orang. Para penjaga keluarga Hua semua terkejut. Mereka belum pernah melihat orang seperti Ye Lingtian, dan dia mengungkapkan aura Lingtian, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Namun, Hua Fei yang sangat marah dan menggertakkan giginya. Bocah bau, kamu sangat keras, tapi aku tidak peduli apa yang kamu andalkan. Ketika aku bertemu denganku hari ini, tidak peduli apa, aku akan memenggal kepalamu untuk menghilangkan rasa sakit, kebencian di hatiku. Suara Hua Fei yang penuh dengan aura pembunuh, seolah-olah secara langsung memutuskan hidup dan mati Ye Lingtian. Hahaha, ketika Ye Lingtian mendengar ini, tidak hanya dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi malah mengeluarkan tawa heroik, bergema di seluruh kantor. Bocah bau, apa yang kamu tertawakan? Hua Fei yang sangat marah. 9 Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Ye Lingtian masih bisa tertawa saat ini. Dengan latar belakang keluarga Hua, mudah untuk membunuh boneka Ye Lingtian. Aku menertawakanmu karena sombong dan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Ye Lingtian berkata dengan dingin. Jika kamu ingin memenggal kepalaku, dan memberimu 100 tahun lagi, kamu tidak akan bisa melakukannya. Sombong, Gou menatap Ye Lingtian, membuka mulutnya dengan bangga, dan mulai memperkenalkan identitasnya yang menonjol. Wah, kamu mungkin tidak tahu, saya adalah jenius seni bela diri paling terkenal di Tian Sembilan Selatan, dan murid dekat. Gurumu memiliki kekuatan puncak, energi gelap. Guru pernah saya katakan bahwa sangat mungkin saya akan memasuki ranah master sebelum usia 35. Dibandingkan dengan saya, Anda bukan apa-apa. Saya ingin membunuh Anda. Itu bukan hal yang mudah. Nak, kekuatan yang kumiliki, ini tidak seperti yang bisa kau bayangkan. Hua Fei yang menjadi semakin puas saat dia berbicara. Bakat Dao sangat percaya diri. Selama tidak ada kecelakaan, itu akan menjadi masalah waktu untuk memasuki ranah master. Reputasi keluarga Tianan Hua telah meningkat selama bertahun-tahun. Terlepas dari fakta bahwa keluarga memiliki latar belakang yang mendalam, alasan besar adalah bahwa potensi Hua Fei yang sangat besar, dan bakatnya luar biasa. Tidak ada yang berani memprovokasi tuan masa depan. Keluarga Hua adalah keluarga kaya. Jika ada satu lagi master seni bela diri, itu akan menjadi lebih kuat. Itu akan melangkah lebih jauh dan menjadi eksistensi teratas di Tianan. Hua Fei yang berpikir bahwa dengan mengungkapkan identitasnya, Ye Lingtian akan ketakutan dan dia tidak akan pernah berani melawannya lagi. Tapi yang membuatnya kecewa, Ye Lingtian tidak mengubah ekspresinya. Bocah, apakah kamu takut bodoh? Hua Fei yang bertanya dengan muram. Doch Ye Lingtian tersenyum ringan dan berkata, bagaimana dengan tuannya? Di mataku, dia masih seekor semut. Begitu pernyataan ini keluar, para penonton gempar. Gila. Para penjaga keluarga Hua sangat terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Mereka mengira mereka mengalami halusinasi pendengaran. Kamu bajingan. Aku khawatir kamu bahkan belum melihat tuannya. Jadi kamu berani berbicara dengan gila di depan tuan muda. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Semua orang bisa mengatakan kata-kata besar, dan saya berkata bahwa saya dapat mengabaikan tuannya. Li, mengapa? Apakah kamu akan berlutut di depanku dan segera memohon belas kasihan? Anak sombong, kamu buka saja mulutmu. Kakek tidak tahu apakah kamu akan bisa mengucapkan setengah kalimat kata-kata kejam ketika kamu mati nanti. Dasar bajingan. Dia berani mengatakan omong kosong di depan tuan muda. Penjaga keluarga Hua sangat tidak puas dengan Ye Lingtian, bersumpah dan memarahi. Jika kata-kata bisa membunuh orang, mereka akan membunuh Ye Lingtian berkali-kali. Menghadapi teguran dari orang banyak, Ye Lingtian tidak peduli sama sekali tetapi menepuk dadanya, menatap Hua dengan mata merendahkan, dan terbang ke arah Hua. Bab 782 Semua makhluk seperti semut. Aku sendirian, hidupku ada di sini. Hua Fei yang, ambillah jika kamu memiliki kemampuan. Meskipun suara Ye Lingtian diam, itu mengungkapkan kepercayaan diri yang luar biasa. Bocah bau, karena kamu mencari kematian, tuan muda ini akan memenuhimu. Otot dan tulang Hua Fei yang menggelegar. Kamu dapat mendengar suara tulang yang padat.
seolah-olah masa panas meluap dari titik Baihui di atas kepala, dan bergegas langsung ke langit-langit. Hunyuan Wujigong ini adalah keterampilan tertinggi dari Sekte Hunyuan, dan itu adalah seni ilahi yang diciptakan oleh Tuan Mu Changkong sendiri. Sebagian besar prestise Tuan Mu adalah karena seni ilahi ini, namun, meskipun Hunyuan Wujigong kuat, tidak mudah untuk berlatih. Itu membutuhkan bakat yang sangat tinggi. Selain itu, pada tahap awal juga perlu bantuan berbagai bahan obat yang berharga. Jika Anda adalah orang biasa, bahkan jika Anda bangkrut, Anda tidak akan dapat mengumpulkan begitu banyak bahan obat yang berharga. Oleh karena itu, berlatih seni bela diri tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga sumber daya keuangan yang kuat. Sejak zaman kuno, ada pepatah orang miskin kaya akan seni bela diri. Ini Hunyuan Wujigong sangat kuat, tetapi secara alami sangat sulit untuk berlatih. Meskipun Hua Feiyang adalah seorang jenius seni bela diri terkenal di Tianan, butuh hampir 10 tahun untuk mengembangkan sihir ini, tetapi kekuatan setelah pelatihan sangat luar biasa. Cukup baginya untuk menghancurkan tangan yang tak terkalahkan. Kekuatan orang-orang telah meroket. Wah! Saya telah menghabiskan 10 tahun berlatih dalam latihan misterius, yang baru saja membuka mata Anda hari ini. Kehormatan besar bagimu untuk mati di tanganku. Mati saja. Hua Feiyang berteriak keras, dan rasa dingin yang tajam menyeruak ke matanya. Makna yang mendalam adalah sepotong telapak langit. Dia tidak berniat untuk menunda waktu. Begitu dia muncul, dia melakukan trik pamungkas menekan bagian bawah kotak. Jika Hunyuan Wujigong adalah metode kekuatan internal paling misterius dari Hunyuan Men, maka telapak tebasan surgawi adalah gerakan membunuh paling kuat di Hunyuan Men. Telapak tangan ini dinamai memotong langit. Setelah dilempar keluar, kekuatannya secara alami menghancurkan bumi. Bahkan langit dapat terputus, retak. Hua Feiyang menghancurkan dengan telapak tangan, dan suara ledakan sonik tak henti-hentinya, seolah membelah udara di sekitarnya. Apalagi daging dan tubuh fana, bahkan jika itu adalah pelat baja mungkin tidak dapat menghentikan pukulan ini. Namun, menghadapi pukulan yang mengancam ini, Ye Lingtian masih berdiri di tempat, tidak menghindar atau menghindar. Untuk sesaat, semua orang mengira dia ketakutan. Bocah bau ini sudah mati. Tuan Muda menggunakan trik begitu dia muncul. Kamu dianggap orang mati, dan pada saat yang sama berteriak, dan jangan menyesal. Ingatlah untuk menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya, dan jangan menyinggung orang besar seperti Tuan Muda. Benar, tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka semua akan mati di tangan Tuan Muda. Untuk berurusan dengan orang ini, Tuan Muda benar-benar menggunakan jika Anda memotong telapak langit. Ini benar-benar pisau banteng. Hei, balas. Dendam saudara Hu dan saudara Leopard akhirnya bisa membalas dendam. Semua orang di keluarga Hua, di bawah trik unik Hua Feiyang, mereka semua berpikir bahwa Ye Lingtian pasti akan mati. Hampir terlambat, seringai muncul di sudut mulut Ye Lingtian, dan dia tiba-tiba mengangkat dadanya, dan aura yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dari tubuhnya. Melihat Jue Tian Palem, dia akan memukulnya. Boom! Saat berikutnya, tubuh Ye Lingtian bersinar dengan cahaya keemasan. Bab 783 cahaya keemasan yang tiba-tiba ini melebihi harapan semua orang. Dalam sekejap, seluruh kantor terang benderang seperti matahari, sehingga semua orang tidak bisa membuka mata. Hua Feiyang, yang paling dekat dengannya, juga merasakan tekanan besar, dan jiwanya bergetar karenanya. Dia secara naluriah merasa takut, seperti binatang di alam, menghadapi musuh alami, dan secara tidak sadar ingin melarikan diri. Ini adalah jeruk yang sangat buruk, tetapi panahnya ada di tali dan harus ditembakkan. Jika dia secara paksa mengambil kembali gerakannya, kekuatan kejut yang dia terima akan benar-benar melukainya lebih serius, karena dia tidak bisa mengambil kembali Intercepting Heaven Palm. Hua Feiyang hanya bisa menggigit peluru dan membanting Ye Lingtian. Dia sangat yakin dengan triknya sendiri untuk menekan bagian bawah kotak, dan berpikir bahwa itu pasti akan menyakiti Ye Lingtian. Telapak tangan yang merusak dari langit menghantam Ye Lingtian di seluruh tubuh. Cahaya keemasan. Satu boom, ada suara keras. Gelombang udara tak terlihat menyapu ke segala arah seperti ledakan dahsyat. Para penjaga keluarga Hua semua terlempar ke udara seperti gandum, dan area yang
Luas dicapai dalam sekejap, jendela kaca kantor diklik dan semuanya hancur. Akibat dari tabrakan antara keduanya sangat mengerikan, dan sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya titik nyala yang sebenarnya. Para penjaga keluarga Hua bukanlah orang-orang tanpa pengetahuan, tetapi mereka belum pernah mendengar atau melihat pemandangan seperti itu. Bocah itu sudah mati. Tuan muda tidak terkalahkan dengan gerakan ini. Dengan kekuatan yang begitu kuat, saya pikir anak itu benar-benar musnah. Saya baru saja berani berbicara liar di depan tuan muda, tetapi tampaknya bahwa saya hanya memiliki kemampuan untuk berbicara besar. Bahkan tuan muda tidak bisa menghentikan satu gerakan pun. Sial, banyak penjaga berteriak beberapa saat, kemudian berjuang untuk bangkit dari tanah. Guru menjulurkan leher mereka dan melihat ke tengah tabrakan antara keduanya. Namun, saat berikutnya, pemandangan luar biasa muncul di depan mata mereka. Ye Lingtian tidak jatuh, atau berubah menjadi abu, kulitnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan lapisan pelindung tubuh Qi seperti lonceng emas, menutupi seluruh tubuhnya. Melihat dari kejauhan, megah dan megah, seperti dewa iblis di langit, seperti dewa perang yang tak terkalahkan di dunia. Trik unik Hua Fei yang untuk menekan bagian bawah kotak, mencegat telapak langit, memang tidak membahayakan dirinya. Untuk sesaat, ekspresi para penjaga keluarga Hua berubah dengan liar, bahkan lebih buruk daripada makan kotoran. Boom, pada saat ini, kekuatan anti kejutan Mo Yu yang kuat menghantam Hua Fei yang dari cahaya keemasan. Hua Fei yang terkejut, bahkan setelah mundur 10 langkah. Dia tidak bisa menahannya lagi dan pantatnya jatuh ke tanah. Baru saja, Hua Fei yang memukul Ye Lingtian dengan telapak tangannya. Dia pikir dia pasti akan mati, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah cahaya keemasan muncul, itu akan menjadi tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dihancurkan. Hua Fei yang telah bertarung melawan banyak musuh yang kuat, dan dengan telapak tangannya, hampir tidak ada kerugian. Bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak energi gelap memiliki beberapa gerakan unik yang dapat memblokirnya. Hua Fei yang pernah menggunakan trik ini untuk membunuh lawan di puncak energi gelap dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang tahu kekuatan trik ini lebih baik dari Hua Fei yang sendiri, dan dia bahkan tidak pernah berpikir untuk menggunakan trik ini. Trik kedua. Karakter kecil seperti Ye Lingtian pasti akan ditampar sampai mati olehnya, tapi sekarang, hasilnya sangat mengejutkan. Lindungi tubuhmu, Anda ternyata adalah master seni bela diri. Bab 784 Hua Fei yang tercengang, mau tidak mau berseru kaget, dan gelombang besar muncul di hatinya, dan dia sangat terkejut. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Ye Lingtian benar-benar mencapai ranah seorang Grandmaster. Berapa umur Ye Lingtian? Dia seharusnya kurang dari 30 tahun. Tuan muda seperti itu, diperkirakan seluruh Sia sangat langka, sangat sedikit. Anda tahu, Hua Fei yang adalah jenius seni bela diri yang diakui, di bawah usia dari 30 adalah puncak energi gelap, kulit tembaga dan tulang besi, dan tubuhnya sangat kuat, tetapi masih ada perbedaan dunia antara dia dan master sejati. Puncak energi gelap hanya berjarak satu ranah dari Grandmaster, tetapi garis ini merupakan celah yang tidak dapat diatasi bagi banyak jenius seni bela diri. Guru, memiliki banyak kekuatan magis yang luar biasa. Melindungi bodi astral Qi adalah salah satunya. Dengan perlindungan bodi astral Qi, tubuh dapat terlindungi dari pedang dan tombak, kebanjiran dan tidak diserbu, dan berlian tidak rusak. Pada saat ini, para penjaga keluarga Hua tercengang. Mereka menatap lurus ke arah Ye Lingtian dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Tuan muda seperti itu di luar imajinasi mereka. Hei, butuh waktu lama sebelum seseorang kembali ke akal sehatnya. Mengambil napas dalam-dalam, dan berseru, anak ini benar-benar seorang tuan, tetapi melihat usianya, dia di usia 20-an. Apakah Daxia pernah memiliki tuan muda seperti itu? Tidak heran dia berani berbicara gila sekarang. Dan dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia luar biasa. Qi pelindung tubuh Jing sangat kuat. Saya tidak menyangka bahwa Qi ini dapat memblokir bahkan telapak pemotong surga tuan muda. Batas, para penjaga ini memiliki mata terbuka lebar dan mulut terbuka. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya. Bahkan,
Merupakan kehormatan besar bagi mereka untuk bertemu dengan tuan muda seperti itu, dan mereka dapat pergi keluar dan membual dengan orang lain di masa depan. Hanya saja mereka adalah lawan Ye Lingtian, dan semakin kuat Ye Lingtian, semakin besar ancaman bagi mereka. Tuannya seperti naga, jauh di atas. Ye Lingtian pernah membuat retorika sebelumnya, mengatakan bahwa itu adalah wilayah 9 juta mil, dan aku satu-satunya. Sekarang, sepertinya dia bisa memasuki ranah master di usia yang begitu muda, dan dia memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Jika penjaga keluarga Hua menyebarkan apa yang mereka lihat hari ini, diperkirakan tidak hanya Laut Cina Timur yang akan terguncang, tetapi seluruh Tianan akan terjerumus ke dalam kegilaan. Tidak, ini benar-benar tidak mungkin. Tidak ada tuan muda sepertimu di seluruh Tianan. Itu pasti tipuan, aku tidak percaya. Hua Fei yang berteriak keras, mencoba menipu dirinya sendiri untuk menjadi tipe O, cukup untuk menelan telur bebek, membantah penjelasan, tapi benar-benar kacau. Ye Lingtian hanya menatapnya dengan dingin, tetapi tidak membalikkannya. Namun, Hua Fei yang tampak tenang di permukaan, tetapi semua kesimpulan sebelumnya di dalam hatinya salah. Dia berpikir bahwa Ye Lingtian adalah boneka dan bidak catur, dan ada orang lain di belakangnya. Namun, siapa yang bisa membiarkan seorang Grandmaster menjadi bidak catur? Faktanya, apa yang dimiliki Ye Lingtian bukanlah ki pelindung tubuh biasa, tetapi Long Wei Tian Qi yang legendaris. Dia pernah menggunakan ini tiangang naga yang perkasa untuk mengguncang hujan peluru. Jika aku seorang master, tunjukkan padaku isyarat, kata Ye Lingtian. Sudut mulutnya sedikit terangkat, membuat sketsa senyum lucu. Mendengar undangan untuk bertarung ini, Hua Fei yang ketakutan, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah, dengan ekspresi nyeri di wajahnya, dan penjaga arogan dari keluarga Hua juga ketakutan, dan semua orang sedih, seolah-olah mereka telah disiram air dingin. Bab 785 Grandmaster seperti naga. Menyendiri dan menyendiri, meskipun ada banyak prajurit Xia yang hebat, Grandmaster sangat langka. Menurut rasionya, setiap juta prajurit dapat melahirkan seorang Grandmaster. Kesulitan seorang Grandmaster adalah naik ke langit. Wu Qianshan dari Laut Cina Timur telah terjebak di puncak energi gelap selama bertahun-tahun, tetapi dia telah tidak pernah bisa menjadi Grandmaster. Tapi Ye Lingtian masih sangat muda, tapi dia berada di ranah Master, dan dia bukan ranah Master di tempat, yang berarti dia akan menjadi master lebih cepat. Sungguh hal yang mengejutkan. Penjaga keluarga Hua mereka berpikir bahwa mereka berurusan dengan orang biasa, jadi mereka mendominasi dan sombong, dan mereka sama sekali tidak menatap mata Ye Lingtian. Keluarga Tianan Hua memiliki warisan yang sangat kaya di seluruh Tianan, dengan keluarga yang dalam. Para penjaga ini terbiasa menjadi sombong pada hari kerja, di depan orang biasa. Mereka tidak akan menahan diri. Terlebih lagi, menurut penilaian Hua Fei yang sebelumnya, dia mungkin tidak sebaik orang biasa, tetapi boneka orang besar. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa Ye Lingtian begitu kuat, dan dia sebenarnya adalah seorang master. Jika Ye Lingtian adalah orang biasa, mereka dapat melakukan apapun yang mereka ingin lakukan dengannya. Tetapi setelah mengetahui bahwa Ye Lingtian sebenarnya adalah seorang master, bahkan jika mereka meminjam 100 keberanian dari mereka, aku tidak berani terus sombong. Di depan kekuatan absolut mereka, mereka tampak rentan, dan mereka bahkan tidak berani melawan. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benak mereka, dan itu adalah melarikan diri. Sayang sekali Ye Lingtian tidak bergerak. Dan para penjaga ini tidak berani bergerak, karena takut karena tindakan gegabah mereka, menarik pembunuhan guntur. Belum lagi para penjaga ini, bahkan Hua Fei yang berkeringat dingin dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Ketika dia berada di Tianan sebelumnya, dia dengan hati-hati membaca informasi Ye Lingtian dan memastikan bahwa dia pasti tidak memiliki latar belakang dan jelas merupakan boneka orang besar. Siapa sangka semuanya adalah kepandaiannya sendiri. Hua Fei yang masih memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkannya jika dia menghadapi kekuatan gelap biasa. Tetapi ketika seorang Grandmaster berdiri di depannya, dia pasti tidak memiliki keberanian untuk terus bertarung. Semangat dan energi semua dekaden untuk itu. Yang mulia, Anda berasal dari sekte mana? Sekte Jiangdong King Kong, atau Gerbang 9 Yang Men di Gurun?
Hua Fei yang bertanya dengan gemetar. Dalam pandangan Hua Fei yang, pelindung tubuh emas Ye Lingtian kemungkinan besar adalah sekte King Kong atau Jiuyangmen. Ada desas-desus bahwa master dari dua sekte ini, setelah mereka berkultivasi ke alam master, memiliki energi astral yang melindungi tubuh dan kecemerlangan mereka yang mempesona, yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak 1000 meter. Mendengar pertanyaan Hua Fei yang, Ye Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, tidak masalah dari mana saya berasal, yang penting adalah Anda tidak hanya menyakiti saudara laki-laki saya, tetapi juga mengirim seseorang untuk menculik wanita saya. Akun ini, bagaimana caranya? Menghitung, suara Ye Lingtian sangat dingin. Gao yang hanyalah orang biasa dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, adapun Su Yuwei, itu adalah skala kebalikannya. Hua Fei yang memakan nyali macan tutul yang ambisius dan benar-benar berurusan dengan dua orang ini pada saat yang sama, yang jelas terlalu lama, merasakan aura pembunuh yang tersirat. Hua Fei yang ketakutan, dan tidak pernah lagi kebanggaan sebelumnya. Pada saat ini, Hua Fei yang hanya memiliki satu pikiran yang tersisa, yaitu membuat kompromi, dan berharap Ye Lingtian akan melepaskannya. Tidak peduli berapa harganya, dia bersedia menerimanya. Namun, Ye Lingtian tampaknya memahami pikirannya, dan nada suaranya sedingin es. Hua Fei yang, tidak peduli berapa banyak kamu memohon belas kasihan hari ini, kamu akan berakhir mati. Wei, jika Ye Lingtian ingin membunuh orang, bahkan jika Raja Surga tidak bisa menghentikannya. Bab 786. Suasana di lapangan tiba-tiba menjadi tegang dan sangat tegang. Suasana hati Hua Fei yang seperti naik roller coaster dari surga ke neraka. Dia pikir akan mudah untuk menyelesaikan masalah ini, dan ketika dia kembali ke Jiang Yuyan, dia juga bisa mengalami ekstasi dan kelembutan dari wanita cantik yang luar biasa itu. Siapa yang mengira bahwa dia tidak mengambil keuntungan darinya, tetapi sebaliknya, membawa malapetakannya sendiri. Pada saat ini, perut Hua Fei naik. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia pasti tidak akan mengambil kentang panas ini. Melihat Ye Lingtian yang membunuh, dia tahu betul bahwa jika dia tidak menunjukkan ketulusan, dia pasti akan mati. Fiuh, Hua Fei yang menarik napas dalam-dalam, dan tekad melintas di matanya. Warna, seolah-olah membuat beberapa keputusan penting, plop, di bawah mata publik. Tutnya lemas dan dia jatuh ke tanah. Kehilangan semua martabat dan harga dirinya. Yang mulia, saya menyinggung Anda, dan kejahatan itu pantas dihukum mati. Tapi tolong beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Saya bersedia membayar 100 juta untuk mengkompensasi cedera saudara Anda. Hua Fei yang percaya bahwa apapun yang terjadi, itu bisa terjadi, diselesaikan dengan uang. Dia berjanji 100 juta untuk menyembuhkan Gao Yang. Ye Lingtian pasti akan setuju. 100 juta. Ye Lingtian mencibir. Apakah kamu mengirim pengemis? Hua Fei yang diam-diam terkejut. Bahkan jika dia adalah tuan muda dari keluarga Tiannanhua, tidak mudah untuk menghasilkan 100 juta, tapi dia lupa. Bagi orang biasa, 100 juta adalah angka astronomi, tetapi bagi para master, 100 juta bukanlah apa-apa. Yang mulia, selain uang, apalagi yang Anda butuhkan? Sebutkan saja. Selain itu, Anda harus berurusan dengan keluarga Jiang dan Marquis of Zongyong. Yah, aku bisa bertindak sebagai mata-mata untuk menanyakan informasi untukmu, dan bekerja sama dengan di dalam dan di luar. Hua Fei yang membuat saran lain, karena Ye Lingtian tidak menginginkan uang, dia akan mengubah metode dan ingin memuaskan Ye Lingtian. Dia merasa bahwa selama dia menunjukkan nilainya, dia pasti akan mendengar ini. Ye Lingtian tidak bisa menahan cibiran seolah-olah dia adalah badut yang melompat di balok. Saya ingin berurusan dengan 9 Fei Zongyong Hou dari keluarga Jiang. Mengapa saya harus berpura-pura menjadi tangan orang lain? Apakah Anda pikir saya akan melakukannya? Tidak bisakah Anda? Hua Fei yang mendengar kata-kata itu, wajahnya menjadi semakin sulit untuk dilihat. Ye Lingtian bahkan tidak menginginkan uang, dan dia tidak setuju untuk menjadi mata-mata. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang diinginkan Ye Lingtian. Yang mulia, mengapa Anda harus agresif dan menolak untuk mundur selangkah? Hua Fei yang berpikir bahwa dia telah menunjukkan cukup ketulusan, namun, mata Ye Lingtian masih setajam pisau, seolah-olah dia menganggapnya sebagai mayat. Saya menghormati Anda sebagai seorang master,
Tetapi jangan bertindak terlalu jauh, saya bukan hanya tuan muda dari keluarga Hua, tetapi juga guru saya, Mu Changkong, dan orang nomor satu di dunia seni bela diri di Provinsi Tianan. Jika saya benar-benar memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, orang tua itu tidak akan berdiri dan menonton. Jangan berpikir bahwa Anda adalah seorang master. Anda dapat memandang rendah para pahlawan dunia, dibandingkan dengan tuanku. Anda masih jauh di belakang, Hua Yinji berkata dengan kejam, menyingkirkan ekspresi memohon. Ada sedikit kekejaman di matanya secara instan. Ahahaha. Ye Lingtian tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Ketika tidak ada pahlawan, Suzy menjadi terkenal. Sungguh bajingan. Mu Changkong, yang berani memerintah di Tianan. Jika dia ada di sini, aku akan membunuhnya seperti anjing. Bab 787 membunuhnya seperti membunuh seekor anjing. Kata-kata Ye Lingtian mendominasi, mengungkapkan keunggulan yang tak tertandingi, seolah-olah dia meremehkan para pahlawan dunia. Hua Fei yang terkejut, tidak pernah menyangka Ye Lingtian begitu arogan, sehingga dia berani mengabaikan tuannya Mu Changkong. Selain terkejut, hatinya masih lebih marah, dan itu adalah ketidakpuasannya yang kuat bahwa imannya telah diinjak-injak. Di dalam hatinya, Mu Changkong adalah keberadaan tertinggi, tidak ada yang diizinkan untuk menghujat. Hua Fei yang disebut sebagai jenius seni bela diri, sebagian besar pujian adalah karena Mu Changkong. Itu adalah mata dan bakat cerdas Mu Changkong, yang menganggapnya sebagai murid tertutup dan mengajarinya dengan hati-hati. Selama bertahun-tahun di Hunyuanmen, Mu Changkong memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Mereka semua saling mengajar, tanpa ada niat untuk bersembunyi. Selain itu, Mu Changkong sangat protektif terhadap kekurangannya. Suatu ketika, Hua Fei yang memprovokasi gerbang Bagua di Provinsi Lingbei dan menderita luka serius. Dalam kemarahan, Mu Changkong bergegas ke Lingbei semalaman, tidak hanya menghapus basis kultivasi pelaku, tetapi juga memaksa Master Gosip untuk mengakui kesalahannya. Tentu saja, Hua Fei yang juga sangat pandai menyenangkan guru. Dia menggunakan sumber daya keuangan keluarga Hua untuk menemukan bakat yang tak terhitung jumlahnya. Nama keluarga saya adalah Ye. Saya telah memohon begitu lama. Beraninya Anda tidak memberikan wajah sama sekali. Apakah Anda memandang rendah keluarga Hua atau tuan saya? Hua Fei yang marah bertanya, karena Ye Lingtian tidak menghormati Mu Changkong. Hua Fei yang tidak ingin terus memohon belas kasihan, dan hanya merobek wajahnya sepenuhnya. Harta karun bumi didedikasikan untuk menghormati Mu Changkong. Apa yang kamu ingin aku lihat? Apa Mu Changkong yang kamu ingin aku hormati? Ye Lingtian berkata dengan bangga, apakah itu kamu, keluarga Hua atau tuanmu? Aku tidak peduli tentang itu. Layak satu sebutkan. Berani. Hua Fei yang sangat marah. Beraninya kamu memandang rendah keluarga Hua dan tuan pada saat yang sama. Keluarga Hua telah beroperasi di Tianan selama ratusan tahun. Dengan latar belakang yang mendalam, saya tidak dapat membayangkan bahwa orang-orang biasa akan sangat ketakutan ketika mereka mendengar nama keluarga Hua. Tuannya, Mu Changkong, juga seorang pemimpin dalam dunia seni bela diri di Provinsi Tianan. Bahkan para bangsawan seperti Zhong Yonghou menganggap Mu Changkong sebagai tamu. Dan Hua Fei yang memiliki 2 pendukung ini, dia biasanya mendominasi dan mendominasi. Siapa yang tahu itu sekarang? Pendukungnya yang bangga bukanlah ancaman di mata Ye Lingtian. Ini keji, dasar bajingan. Apa yang kamu pura-pura ada di depanku? Ini masalah besar. Kelelahan, ikan akan mati dan jaring akan putus. Mata Hua Fei yang merah dan giginya kertakan, seperti binatang buas yang terpojok. Hanya karena kamu tidak memenuhi syarat untuk mati bersamaku. Ye Lingtian mencibir, dan melanjutkan, aku hanya berdiri di sana dan biarkan aku. Kamu tidak dapat menyakitiku bahkan jika kamu memukulku. Jadi apa yang kamu bicarakan sekarang? Hua Fei yang hampir meledak ketika dia mendengar kata-kata itu. Tapi dia juga mengerti, bahwa apa yang dikatakan Ye Lingtian adalah kebenaran. Ketika dia menembak barusan, dia menggunakan semua kekuatannya, tetapi dia tidak bisa membantu Ye Lingtian sedikit pun, dan dia bahkan tidak bisa mematahkan ki pelindung tubuh. Di wajah kesenjangan kekuatan mutlak, tidak peduli seberapa marahnya dia, itu tidak akan ada gunanya. Kalian semua, jika ada yang memenggal kepala orang ini, aku berjanji dia telah makmur dan kaya sepanjang hidupnya.
Hua Fei yang berteriak pada para penjaga namun, setelah melihat kehebatan Ye Lingtian, para penjaga semua ketakutan, bagaimana mereka berani mengambil tindakan pada saat ini. Sampel, berikan padaku, jika ada yang berani melarikan diri, aku akan membunuhmu sekarang juga. Hua Fei yang memberikan tatapan garang, menendang salah satu penjaga dengan keras, dan memaksa mereka untuk bergegas maju, yang setara dengan regu kematian, bahkan jika itu menyebabkan beberapa masalah bagi Ye Lingtian. Meskipun para penjaga ini takut pada Ye Lingtian, setidaknya mereka memiliki kesempatan untuk menyerang Ye Lingtian, dan mereka belum melihat Ye Lingtian membunuhnya. Bab 788 Tapi tuan mudanya sendiri berbeda. Penjaga ini sangat jelas bahwa jika mereka tidak melanjutkan, tuan muda akan benar-benar membunuh mereka dan membantai mereka. Dalam keputusasaan, banyak penjaga hanya bisa menggigit peluru dan bergegas menuju Ye Lingtian dari semua arah. Ini seperti semut. Ye Lingtian mencibir ketika dia melihat penjaga ini bergegas. Dia tiba-tiba memiliki bumerang tambahan di tangannya dan mengguncang pergelangan tangannya dengan kuat. Wosh, bumerang itu meledak, seperti dewa kematian yang menuai kehidupan Puci Cici di udara. Bunga darah meledak. Penjaga keluarga Hua ini tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka hanya merasa mual, sakit tenggorokan dan darah mengalir deras. Segera, mereka jatuh satu demi satu, benar-benar mati, berubah menjadi mayat es satu demi satu. Wosh, bumerang berlumuran darah itu berbalik dan kembali ke tangan Ye Lingtian. Tidak jauh dari sana, pupil Hua Fei yang menyusut dengan keras, mulutnya terbuka lebar untuk menelan sebutir telur, dan wajahnya bahkan menunjukkan ekspresi hantu. Adegan di depannya menyebabkan dia mengalami dampak visual dan kejutan spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dengan satu pukulan, dia membunuh lebih dari selusin penjaga elit. Apakah ini yang dilakukan tuannya? Hua Fei yang bahkan memiliki firasat bahwa Ye Lingtian di depannya tampaknya sedikit lebih kuat daripada tuannya. Selanjutnya, giliranmu. Ye Lingtian menoleh untuk melihatnya. Nada suaranya sangat dingin. Hua Fei yang tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Matanya menunjukkan warna yang menentukan, seolah-olah beberapa keputusan penting telah dibuat. Bocah bau. Ini yang kamu paksa aku lakukan. Dia menggertakkan giginya, mengeluarkan ramuan merah, dan menelannya dengan keras, hanya untuk merasakan energi kekerasan mengalir ke anggota tubuhnya dalam sekejap. Saat berikutnya, mutasi tiba-tiba terjadi, berderak, suara seperti petasan datang dari tubuh Hua Fei yang. Otot dan tulangnya berkedut, ototnya membengkak, dan pakaiannya terkoyak. Melihat dari kejauhan, meridian dan pembuluh darahnya menonjol tinggi, seperti pria berotot iblis di film, sangat menakutkan, dan aura di tubuhnya juga terus meningkat, seolah-olah tidak ada habisnya. Perubahan seperti itu tidak dapat diterima oleh orang biasa. Jika kekuatan kekerasan seperti itu mengalir melalui meridian orang biasa, orang itu pasti akan meledak dan mati dalam sekejap, dan meledak menjadi daging cincang di seluruh lantai. Faktanya, Hua Fei yang harus menanggung rasa sakit ini. Pada saat ini, seluruh tubuhnya sepertinya telah dipotong oleh pisau yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena kekuatannya sendiri yang mencapai puncak energi gelap dan tubuh fisiknya cukup kuat, dia tidak akan mampu menanggung efek melumpuhkan dari kekuatan obat ini pada tubuhnya. Tentu saja, hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk melawan obat, tidak dapat menjamin efek 100%. Berbagai obat-obatan berharga yang diberikan keluarga kepadanya pada tahun-tahun ini sebenarnya memainkan peran yang sangat penting. Dengan ramuan ini secara bertahap meningkatkan dan melindungi tubuh, meridian Hua Fei yang saat ini tidak dipatahkan oleh aliran kekuatan yang stabil, yang membuat kekuatannya meroket. Hahaha, tiba-tiba, Hua Fei yang tertawa tak terkendali. Hebat, apakah ini kekuatan dari Violent Blood Pill? Bab 789 Ramuan yang diambil Hua Fei yang disebut pil darah-darah. Metode pemurnian pil darah yang kejam sangat rumit. Dibutuhkan 49 jenis harta surga dan bumi untuk disempurnakan selama 81 hari untuk menggabungkan kekuatan obat. Jika satu langkah salah, itu mungkin gagal, dan semua harta akan terbuang sia-sia. Namun, jika pemurniannya berhasil, kekuatan pil darah yang kejam sangat sombong. Saat itu, ketika pil darah kekerasan menyebar,
Itu memiliki pengaruh yang sangat buruk di seluruh dunia seni bela diri. Secara umum, orang baik tidak akan meminum pil darah yang kejam, karena meskipun pil jenis ini dapat meningkatkan kekuatan, tetapi harga yang harus dibayar terlalu besar setelah mengambilnya. Ini mirip dengan Dava dari Penghancuran Iblis, sepenuhnya dengan Menor. Bahkan umur panjang, dalam waktu singkat, itu akan meledakkan kekuatan yang menakutkan. Seorang pejuang seperti Hua Feiyang yang berada di puncak energi gelap, ambillah setelah itu, bisa langsung memiliki kekuatan yang sebanding dengan Grandmaster. Tentu saja, keadaan ini tidak bertahan lama, dan setelah efek obat itu berakhir, ia akan mendapat serangan balik yang kuat. Seluruh orang akan jatuh ke dalam keadaan sangat lemah, dan seluruh tubuh akan merasakan sakit yang parah. Dan itu akan terjadi, mengambil 7 hari penuh untuk perlahan-lahan membaik. Harga umur panjang yang dibayarkan tidak akan pernah bisa dikembalikan. Singkatnya, meminum pil terlarang ini, harganya sangat besar. Ada bahaya bagi langit. Satu-satunya keuntungan adalah meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Bertahun-tahun yang lalu, komunitas seni bela diri Daxia membuat keputusan untuk memasukkan pil darah kekerasan sebagai pil terlarang, dan tidak lagi mengizinkan para pejuang untuk mengambilnya dengan mudah, dan metode pemurnian juga dihancurkan sepenuhnya. Pil darah keras yang masih dapat ditemukan sekarang pada dasarnya adalah sisa dari masa lalu, dan jika Anda menggunakannya, Anda akan kehilangan satu. Hua Feiyang mendapatkan pil ini dari seorang kultivator lepas setelah menghabiskan banyak uang di keluarga Hua. Ini adalah pembunuh pamungkas. Hua Feiyang tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengambilnya sampai hari ini. Kekuatan seperti ini terlalu kuat. Hua Feiyang menunjukkan ekstasi di wajahnya, dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya dengan keras kaca. Terdengar suara sonic boom di sekitarnya. Puas sampai ekstrim, dia menginjak tanah sesuka hati, dan tanah hancur dalam sekejap. Lantai keras tidak bisa dibedakan dari kertas tisu di bawah kakinya. Setelah kekuatannya meningkat pesat, kesadaran Hua Feiyang masih cukup jelas. Dia tahu bahwa kekuatannya saat ini sebanding dengan seorang master alam yang selalu tidak dapat dia capai. Melalui kekuatan pil darah yang kejam, telah akhirnya tercapai. Namun, sambil merasa sangat puas dengan kekuatannya, Hua Feiyang membenci Ye Lingtian di dalam hatinya, dan itu juga mencapai yang ekstrim. Baginya, harga yang harus dibayar untuk meminum pil darah tidak hanya Shou Yuan, tetapi juga melampaui potensi masa depan. Selama Anda meminum pil darah keras, tubuh Anda akan menderita selamanya. Setelah kerusakan yang lama, pada dasarnya bidang kultivasi seniman bela diri tidak dapat ditingkatkan lagi. Bukan kebetulan Hua Feiyang pasti akan dipromosikan ke negara master sebelum dia berusia 35 tahun, tapi sekarang, negara master telah menjadi harapan yang luar biasa dan penyesalan seumur hidup. Ye Lingtian harus disalahkan atas semua ini. Dengan meningkatnya kekuatan, kebencian Hua Feiyang juga mencapai puncaknya. Yang tak terlupakan, dia menatap Ye Lingtian dengan mata tajam. Jika mata bisa melukai orang, Ye Lingtian akan dilubangi dan dipatahkan. Bocah bau, aku akan mengkonsumsi pil darah kekerasan ini, yang akan menghabiskan 50 tahun hidupku. Bahkan jika aku tidak lagi memiliki tuan yang putus asa dalam hidup ini, aku akan membunuhmu hari ini. Pada saat ini, Hua Feiyang mendapatkan kembali miliknya, percaya diri, berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Ye Lingtian. Menurut spekulasinya, bahkan sekarang menghadapi tuannya sendiri Mu Cangkong, dia masih bisa bertarung langsung dan tidak ketinggalan. Dalam pikiran Hua Feiyang, guru lebih alami daripada Ye Lingtian, agar lebih kuat, karena kamu bisa bertarung 1 lawan 1 dengan tuanmu, maka tidak mudah untuk mengalahkan Ye Lingtian. Bab 790 di hadapan keributan Hua Feiyang. Ye Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata, sekarang kamu, di mataku, masih semut, hanya semut yang sedikit lebih kuat. Apa yang harus ditakuti? Ye Lingtian tidak membual, seperti Hua Feiyang, yang dipromosikan secara paksa dengan bantuan ramuan obat. Bahkan jika Hua Feiyang memiliki kekuatan seorang master, tetapi dia tidak seperti anak berusia 3 tahun, bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan aslinya bahkan jika dia memegangnya? Senjata ajaib yang tiada taranya, sombong setelah dihina. Hua Feiyang sangat marah, dan pada saat yang sama dia berteriak keras,
Otot-otot di sekujur tubuhnya melotot tinggi, pembuluh darahnya seolah pecah, dan momentum di sekelilingnya tubuh mencapai puncaknya. Tidak peduli siapa yang melihatnya sekarang, dia mungkin tidak akan melakukannya. Berani menjadi positif. Di matanya, seperti mencabut bibit untuk mendorong pertumbuhan, dia telah menguasai keterampilan yang sesuai. Wajah keras, bahkan Wu Qianshan tidak memiliki peluang untuk menang. Ye Lingtian, aku memohon belas kasihan dengan segala cara yang mungkin sebelumnya, tetapi kamu tidak ingin mundur bahkan satu langkah pun. Sekarang kamu akan mati. Aku tidak tahu apa kata-kata terakhirmu, bahkan jika ada, aku tidak akan membiarkanmu mengatakannya. Hua Fei yang meninju ke depan dengan tinjunya, berteriak keras di mulutnya, makna yang mendalam tinju naga Yin mengaum harimau, tinju kirinya menjadi cakar, seperti harimau yang mengaum di hutan, tangan kanannya mengepal kosong, seperti naga terbang di langit, ada suara samar harimau mengaum dan naga mengaum di arena, dan dua aura yang sama sekali berbeda mengguncang langit, menyatu sempurna dalam satu tinju mengaum naga mengaum harimau. Ini adalah salah satu keterampilan tempur terkuat naga Hunyuanmen. Angin mengikuti harimau. Dengan jurus ini, kamu bisa menguasai kekuatan angin dan awan. Saat itu, Mu Changkong pernah bertarung di tanah pedang di Mobei, bangkit, busuk, hanya untuk kuat. Master Dao, dengan keterampilan unik ini, membuat Master Kendo terluka parah, dan cederanya belum sembuh hingga sekarang, dan Mu Changkong juga menjadi terkenal di pertempuran pertama dan menjadi eksistensi unik di dunia seni bela diri di Tianan. Semua prajurit di provinsi menganggapnya sebagai idola dan menghormatinya seperti dewa. Sebelumnya, meskipun Hua Fei yang berlatih auman harimau dan tinju naga mengaum, tetapi karena kurangnya kekuatan, dia tidak dapat memainkan suara auman naga dan harimau, dan sulit untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Sekarang mengandalkan pil darah kekerasan, kekuatannya telah dinaikkan ke ranah master, tinjunya tak tertandingi, angin dan awan bersiul, seolah-olah satu pukulan dapat membuka gunung dan membelah sungai. Dunia akan melakukannya, mengubah warna untuk itu, pukulan ini dapat dikatakan telah menyatukan keinginan bela diri seumur hidup Hua Fei Yang, dan membantingnya, cukup untuk memusnahkan segalanya. Jika master seni bela diri menyaksikan pertempuran di sini, mereka akan sangat terkejut dan sangat terkesan dengan kekuatan gerakan ini. Boom! Hua Fei yang menyapu angin dan awan, disertai dengan auman naga dan harimau, dan menghantam wajah Ye Lingtian dengan tiba-tiba, belum lagi tubuh fana, bahkan jika itu adalah gunung setinggi 10.000 zang, saya khawatir itu tidak akan mampu menahannya dan akan terbelah secara tiba-tiba. Jika itu orang yang berbeda, dia akan ketakutan dan melarikan diri dengan putus asa. Namun, Ye Lingtian masih berdiri dengan tangan di belakang, tidak ada ketakutan di wajahnya. Sebaliknya, ada ekspresi keinginan untuk mencoba, dan dia berkata dengan ringan, beberapa tahun yang lalu, seorang Ye naik ke Gunung Tai, melihat dunia dan menyadari sesuatu, dan menciptakan keajaiban, kekuatannya sendiri. Hari ini, aku akan membawamu, datang dan coba kekuatannya. Beri kamu gaya ini hancurkan gunung. Bab 791 Gunung Tai adalah salah satu gunung paling terkenal di Great Xia. Selama berabad-abad, saya tidak tahu berapa banyak orang terkenal dengan cita-cita luhur telah mendaki Gunung Tai, dan sekarang banyak tempat di Gunung Tai yang masih menyimpan puisi dari banyak orang bijak agung. Xia, orang bijak dari semua dinasti di Daxia juga telah mendaki Gunung Tai berkali-kali dan mengabadikan Zen di sini. Selain itu, ada desas-desus di antara orang-orang di Daxia. Beberapa orang telah melihat pertapa yang sangat kuat di daerah Taishan. Mereka seperti abadi. Singkatnya, Gunung Tai adalah gunung terkenal di Daxia yang semua orang tahu. Orang-orang biasa mendaki Gunung Tai. Saya khawatir mereka akan merasa kagum dan merasakan luasnya alam dan ketidakberartian mereka sendiri. 9 dan dengan demikian melahirkan kekecewaan yang tiada akhir. 9 dibandingkan dengan Tianwei yang luas, bahkan seorang master di level master bukanlah apa-apa. Ada pepatah di Daxia yang disebut manusia akan menaklukkan langit, tapi sayang di depan gunung yang megah dan terkenal seperti Gunung Tai, bahkan para master dan master seni bela diri yang tiada taranya harus menghela nafas. Dunia tak tertahankan, namun,
Ye Lingtian bukan master biasa, tetapi pasukan jutaan harimau dan binatang buas di bawahnya, perintah, yang lahir setelah melintasi gunung dan sungai, menjadi raja ditakdirkan untuk menjadi brilian. Pada awalnya, dia mengalahkan negara musuh, dan setelah guru kembali ke dinasti, dia naik ke Gunung Tai dan mengabaikan luasnya langit dan bumi, hidupnya selalu tak terkalahkan dan tak terkalahkan, tidak peduli kesulitan dan rintangan apapun tidak dapat menghentikannya setengah langkah, tidak peduli seberapa kuat musuh, dia tidak dapat takut sedikit pun, jika gunung menghentikan saya, maka itu akan menghancurkan gunung dan mengguncang gunung, jika langit menghentikan saya, maka dunia akan terbuka, di puncak Gunung Tai, keagungan surga dan bumi dan tertinggi di dunia pegunungan, dewa perang yang tak terkalahkan, ketinggian menara yang menjulang membuat Ye Lingtian merasa bangga, dan berteriak, langit dan bumi luar biasa dan saya adalah puncaknya. Dengan bangga dan ambisi, Ye Lingtian menyadari trik ini menghancurkan gunung, sebagai jenderal paling terkenal di dunia, tidak ada yang berani menghadapinya, jadi tidak ada tempat untuk menguji kekuatan gerakan ini. Pada awalnya, dalam pertempuran dengan Grandmaster Jepang di atas Laut Cina Timur, Ye Lingtian mengorbankan pedang Kaisar Naga musim panas Naga Sparrow, tetapi dia tidak menggunakan langkah ini. Awalnya, ketika dia berencana untuk melawan Grandmaster, dia akan menggunakan trik ini lagi untuk melihat seberapa kuatnya itu. Sekarang, menghadapi Hua Feiyang, yang meminum pil terlarang dan kekuatannya meroket, saatnya untuk mencobanya dan menganggap Hua Feiyang sebagai produk uji. Bahkan dari jarak jauh, Hua Feiyang dapat merasakan bahwa Ye Lingtian meledak dengan keinginan untuk menghancurkan bumi, seolah-olah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat melawannya. Hua Feiyang belum pernah melihat aura yang begitu kuat. Bahkan di tubuh Tuan Mu Changkong, bagaimana mungkin, ini sama sekali bukan kekuatan yang bisa dimiliki seorang master, ini hanyalah dewa. Hati Hua Feiyang hancur, seolah-olah telah disiram air dingin, semua kesombongannya padam semua, meskipun dia telah meminum Violent Blood Pill dan kekuatannya telah meningkat pesat, dia masih merasa bahwa dia bukanlah lawan dalam menghadapi momentum yang merusak ini. Krisis kematian yang dahsyat menyelimuti Hua Feiyang, membuatnya tegang, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Pada saat ini, dia tidak henti-hentinya menyesali, jika dia tahu bahwa Ye Lingtian sangat kuat, bahkan jika Jiang Yuyan secara sukarela menyerah, dia tidak akan setuju untuk datang dan berurusan dengan Ye Lingtian, apalagi berurusan dengan saudara laki-laki dan perempuannya. Tapi sekarang, tidak peduli berapa banyak dia menyesal, sudah terlambat. Boom, Ye Lingtian mendorong telapak tangannya, tindakannya tidak begitu mewah dan sederhana dan bersahaja, namun, Hua Feiyang terkunci di kinya dan tidak bisa menghindar sama sekali. Dia hanya bisa menggigit peluru, menyilangkan tangan dan memblokir di depannya, berusaha mengurangi kerusakan sebanyak mungkin, meskipun dia tahu bahwa dia tidak terkalahkan. Pengalaman pertempuran di masa lalu membuat tubuh Hua Feiyang membuat respons yang paling tepat di saat-saat terakhir. Bab 792 Langkah Ye Lingtian untuk menghancurkan gunung menghantam Hua Feiyang. Bang, suara keras datang, dan akibatnya menyebar ke segala arah. Gelombang udara yang kuat langsung menghempaskan tubuh penjaga keluarga Hua ke tanah dan menghantam dinding, kaca kantor. Ketika akibatnya menyapu menembusnya, itu hancur langsung menjadi partikel di seluruh tanah, dan langit-langitnya juga terkena gelombang udara, seolah-olah akan terbalik. Pada saat yang sama, seluruh gedung pendaratan raja tampak bergetar 3 kali lipat. Jika gempa bumi telah terjadi, 9 karyawan di lantai dasar itu baru saja diselamatkan oleh Wei Lei, dan ketika dia mendengar gerakan itu, dia melihat ke atas pada saat yang sama, dan heran. Apa yang terjadi di lantai atas? Ada gempa, kenapa pergerakannya begitu besar? Mungkinkah ketua bertarung dengan yang lain? Bahkan jika keduanya benar-benar bertarung, seharusnya tidak ada momentum sebesar itu. Seluruh gedung sepertinya runtuh, manusia bisa melakukannya. Pada saat yang sama, para karyawan ini pucat ketakutan. Karena takut kecelakaan lain akan membuat mereka jatuh ke sarang harimau lagi. Wei Lei juga merasakan pergerakan di lantai atas. Dia adalah kapten harimau peringkat kelima, memiliki kekuatan puncak energi gelap, dan perasaan kekuatannya sekarang berkali-kali lebih kuat daripada orang biasa.
kamu lindungi dirimu sendiri. Aku akan pergi melihatnya. Setelah mengingatkan para karyawan ini, Wei Lei duduk di kantor teratas grup pendaratan Jun. Di tengah medan perang, di dalam venue, ada pemandangan yang sangat mengerikan. Lengan Hua Feiyang yang digunakan untuk memblokir gunung penghancur Ye Lingtian telah menghilang. Seolah-olah dia menghilang dari udara tipis di lift yang menuju ke kantor di lantai paling atas. Umum, tak hanya itu, seluruh dadanya langsung tertusuk, daging dan tulang lengan dan dada tidak sesederhana hancur, tetapi langsung berubah menjadi ketiadaan. Lubang besar ini muncul di dada Hua Feiyang. Melalui lubang darah yang hampir memotong pinggangnya ini, sebuah dinding besar bisa terlihat di belakangnya. Cedera seperti ini sangat mengerikan, bahkan jika Hua Tuo masih hidup dan Bian Ke dilahirkan kembali, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Hua Fei yang menundukkan kepalanya dan melirik ke lubang besar di dadanya. Bibirnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi dia langsung kehabisan kekuatan terakhirnya. 11 plop, mayatnya jatuh, dan matanya mati. Dan wajahnya penuh dengan kengerian yang tidak disembunyikan, dan Ye Lingtian menarik tinjunya, awannya ringan, pakaiannya bersih, dan itu mudah, seolah-olah dia telah melakukannya, baru saja dilindas sampai mati, semudah lalat. Wei Lei, Ye Lingtian tiba-tiba berkata ketika dia melihat Seseo Rang di luar. Bawahanku ada di sini. Wei Lei muncul di kantor dan menatap Ye Lingtian dengan ekspresi kekaguman dan kegembiraan. Ini adalah kekuatan tertinggi barat daya, keagungan dewa yang kalah. Ye Lingtian memandang Wei Lei dari kejauhan, dan menginstruksikan, jaga adegan itu, lalu potong kepala Hua Feiyang dan kirimkan ke Tianan Hunyuanmen. Dan pada saat yang sama berikan aku hukuman 3 hari kemudian, aku akan pergi ke Sekte Primordial untuk menanyakan kesalahan. Biarkan Mu Changkong memimpin para murid, dan menyapa pengemudi di pintu. Bab 793 di ibu kota Provinsi Tianan, ada Gunung Kincang 50 mil jauhnya dari pinggiran. Gunung Kincang dulunya adalah gunung tandus yang tidak dipedulikan siapapun, tetapi dalam 10 tahun terakhir ini, tiba-tiba menjadi gunung yang terkenal dan tempat yang indah. Dan banyak orang terkemuka dan penting telah datang berkunjung, diantaranya Gubernur Tianan, Hou Zongyong dan sebagainya. Alasan utamanya adalah bahwa 10 tahun yang lalu, Mu Changkong memulai sebuah sekte di sini dan mendirikan gerbang Hunyuan. Karena cahaya dari Hunyuanmen, Gunung Kincang memiliki status seperti sekarang, dan banyak orang di sekitarnya bergantung pada Gunung Kincang untuk memperoleh kekayaan mereka. Sejak perkembangan sekte Hunyuan, ia memiliki ribuan murid dan merupakan sekte seni bela diri paling kuat di Provinsi Tianan. Dengan Mu Changkong sebagai tuannya, Gunung Kincang secara alami penuh dengan dupa selama bertahun-tahun, kecuali bagi mereka yang datang untuk mengunjungi Gunung Kincang. Selain itu, ada banyak anak muda yang berharap untuk bergabung dengan sekte primordial. Jadi mereka semua datang ke sini untuk mencoba peruntungan. Sayang sekali, meskipun ada ribuan murid di Sekte Hunyuan, tidak ada orang yang mau masuk. Setiap murid yang bergabung dengan Sekte Hunyuan harus melalui banyak ujian, jika tidak ada cukup bakat seni bela diri. Bahkan jika keluarga di belakang mereka memberi Sekte Hunyuan lebih banyak uang, Sekte Hunyuan akan meremehkannya. Masalah memeriksa bakat para murid dipimpin oleh para tetua dari Sekte Hunyuan. Setiap penatua setia kepada Mu Changkong, dan tidak mungkin baginya untuk lolos begitu saja, dan bakat sampai standar hanya yang paling dasar. Jika Anda ingin menjadi terkenal, itu tidak cukup. Hunyuanmen memiliki standar yang sangat ketat untuk penilaian muridnya, mereka yang belum mencapai tingkat semangat sete. Setelah 3 tahun masuk akan dikeluarkan, mereka yang belum mencapai tingkat semangat setelah 8 tahun masuk akan dikeluarkan. Karena ini, murid-murid di bawah sekte tidak berani malas dan lupa makan dan tidur siang dan malam. Berlatih Qigong, kultivasi secara alami adalah lompatan, maju terus. Selain itu, ada banyak aturan di Hunyuanmen. Jika para murid berani melanggarnya, mereka akan dihukum berat. Tentu saja, ada banyak cara lain selain cambuk deboning. Pada saat ini, gunung belakang Gunung Kincang berada di atas ruang terbuka. Sebagai master seni bela diri, Mu Changkong duduk tegak di atas futon, menarik dan menghembuskan napas, dengan dada naik turun. Di sekelilingnya, dikelilingi oleh lingkaran murid inti. Mu Changkong berusia lebih dari beberapa tahun,
tetapi dia masih terlihat seperti anak kecil dengan rambut bangau. Setelah memasuki alam master, Mu Changkong tidak hanya tidak menjadi tua dalam 10 tahun terakhir, tetapi juga memberi kesan lebih muda. Setelah seorang seniman bela diri mencapai ranah Grandmaster, itu akan mengikuti periode kegelapan sebagai perbandingan. Ini benar-benar dua dunia yang berbeda. Tidak hanya tubuh fisik menjadi sangat kuat, tetapi juga dapat melakukan segala macam hal yang tidak mungkin di mata orang biasa. Memetik daun untuk menyakiti orang, mengejar angin sebagai pisau, dan melindungi tubuh adalah cara paling dasar dari alam master. Rumor mengatakan bahwa master besar kuno juga memiliki kekuatan magis peremajaan. Hari ini, Mu Changkong memiliki begitu banyak murid inti datang ke halaman belakang, terutama ini untuk menunjukkan teknik unik yang kuat dari Sekte Hunyuan. Teknik pernapasan Hunyuan, ini adalah keterampilan internal yang paling penting dari Sekte Hunyuan. Dibandingkan dengan itu kalian semua optimis. Orang tua ini hanya akan tunjukkan sekali. Tiba-tiba, Mu Changkong menarik napas dengan tajam, hulala angin di sekitarnya melolong, dan udara dalam radius 100 meter berkumpul ke arah mulutnya dan langsung terhirup ke dalam perutnya. 9 gerakan orang asing berkali-kali lebih halus. Bab 794 perut bagian bawahnya membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seperti seorang wanita yang hamil di bulan Oktober, tetapi setelah membengkak sampai batas tertentu, itu tidak terus bertambah besar. Melihat pemandangan ini, para murid inti di sekitarnya merasa luar biasa ajaib, tapi tidak peduli bagaimana mereka meniru, mereka tidak bisa menghirup seperti Mu Changkong. Setelah inhalasi berakhir, setelah beberapa saat, Mu Changkong mengembuskan napas dengan keras. Wosh, pelangi putih keluar dari mulutnya, kecepatannya luar biasa cepat, menembus langit, dan suara gemuruh tak henti-hentinya. Boom, sebuah gunung kecil 1000 meter jauhnya diledakkan oleh Bai Hong, dan serpihan batu terbang keluar, langsung meledakkan sebuah lubang besar. Kekuatan pelangi putih ini jauh melebihi peluru yang ditembakkan oleh senapan sniper. Bahkan howitzer mungkin tidak memiliki kekuatan seperti itu. 1000 meter jauhnya adalah mungkin untuk menghancurkan gunung batu menjadi berkeping-keping. Ini bukan lagi kekuatan milik orang biasa, dan itu di luar jangkauan pemahaman orang biasa, bahkan jika itu adalah penguasa puncak energi gelap. Menderita pukulan yang begitu berat, akan mati mendadak di tempat. Orang mati tidak bisa mati lagi. Kekuatan supernatural yang hebat ini hanya dapat digunakan oleh yang kuat di alam master, dan tidak mungkin bagi orang lain untuk mengikutinya. Mu Changkong berdiri, memandangi gunung batu yang hancur di kejauhan, menyentuh janggutnya, dengan senyum puas di wajahnya. Melihat ini, para murid di sekitarnya tercengang dan tercengang. Butuh waktu lama sebelum orang-orang kembali sadar dan tersanjung satu demi satu. Sihir guru tak tertandingi dan tak terkalahkan di dunia. Teknik pernapasan Hunyuan guru telah mencapai puncaknya. 11. Saya telah berlatih untuk keadaan, bernapas seperti pedang, jangan katakan di Tianan. Bahkan jika Anda melihat sepanjang musim panas, saya khawatir Anda tidak akan bisa temukan banyak lawan. Kami akan menjadi terkenal segera setelah Hunyuan Men. Sepanjang musim panas, Jiangdong Jingangmen dan Gurun Jiuyangmen bukanlah lawan kami. Ya, sekarang setelah tuannya telah mencapai banyak hal, kita bisa berjalan menyamping di selatan langit, dan kita semua akan berlatih di masa depan, bahkan jika itu adalah Zisu Gongqing, dan kita juga perlu melihat wajah Hunyuanmen kita. Murid-murid Hunyuanmen ini memang sangat berbakat, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka secara alami agresif. Tujuan utama dari berlatih seni bela diri bukan untuk melindungi keluarga dan negara, tetapi ingin melakukan apapun yang Anda inginkan dan menjadi orang yang unggul. Sejak zaman kuno, pria kesatria telah dilarang oleh seni bela diri. Seni bela diri mengandalkan kekuatan mereka dan menginjak-injak hukum. Ketika mereka melihat keajaiban Mu Changkong yang tak tertandingi, mereka mendambakannya. Jika mereka juga bisa berlatih teknik pernapasan Hunyuan, mereka akan bisa berjalan menyamping di Tianan di masa depan. Bahkan jika mereka menghadapi masalah, selama mereka keluar dari pendukung kuat tuannya, siapa yang berani menyentuh mereka? Selama mereka mendapat dukungan dari Mu Changkong, mereka dapat berlari liar. Karena itu, pujian mereka adalah juga dari lubuk hati. Tempat mendengar pujian ini, sudut mulut Mu Changkong sedikit terangkat.
tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sudah lebih dari 10 tahun sejak dia menjadi master, dan kultivasinya macet. Sekarang dia akhirnya membuat terobosan dan telah mencapai keadaan menghembuskan napas seperti pedang, peminggalan 1000 meter jauhnya. Jika metode seperti itu digunakan di zaman kuno, itu akan sebanding dengan seseorang di antara para dewa, dan itu akan menarik banyak orang untuk memberi penghormatan. Hahaha. Mu Changkong tertawa terbahak-bahak, dengan kegembiraan tertulis di sudut mata dan alisnya, dan berkata dengan emosi, orang tua ini telah bekerja keras selama 10 tahun, dan akhirnya mencapai puncak surga pertama, naik ke tingkat kedua. Guru, apa artinya ini? Tingkat kedua, berpikir, seorang murid tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bab 795 untuk prajurit biasa. Lapisan pertama surga dan lapisan kedua benar-benar terlalu misterius. Dua, bahkan jika orang-orang di sekitar Mu Changkong adalah murid inti dari Sekte Hunyuan, mereka belum pernah mendengar dua kata ini. Mendengar kata-kata itu, Mu Changkong menjelaskan, semua seniman bela diri tahu bahwa secara umum, ranah seni bela diri dibagi menjadi energi terang dan energi gelap, dan master transformasi energi adalah master, tetapi pada kenyataannya, ranah master V, bukan akhir, tetapi titik awal. Begitu pernyataan ini keluar, penonton menjadi gempar. Apa, alam master hanyalah titik awal, benarkah? Apakah ada orang yang lebih kuat? Ini benar-benar mengejutkan. Saya selalu berpikir bahwa master akan mencapai akhir dari seniman bela diri. Saya tidak pernah berpikir bahwa master bukanlah akhir. Jika bukan karena penjelasan master, saya takut saya tidak akan memahaminya selama sisa hidup saya. Satu, ada banyak murid inti yang hadir. Semuanya berseru, dan gelombang besar muncul di hati mereka. Dua, melihat penampilan mereka, Mu Changkong membelai janggutnya dan tersenyum. Jika dia tidak dipromosikan ke alam Grandmaster, dia pasti tidak akan mengetahuinya, keajaiban tuannya. Apalagi apa yang diwakili oleh langit pertama dan kedua. Tuan, apakah hanya ada satu dan dua surga di alam seorang tuan? Seorang murid bertanya dengan rasa ingin tahu. Mu Changkong menggelengkan kepalanya, ulurkan kepalan. Di Dacia, tinju berarti 10 dan angka sebenarnya ada surga ke-10, seru murid lain. Tiba-tiba, tangan yang Mu Changkong peras tinjunya berdiri, jari telunjuk sedikit ditekuk di belakang. Mewakili arti 9, alam master dibagi menjadi 9 surga. Alasan mengapa dinamai demikian adalah karena setiap alam seperti dunia yang berbeda. Orang tua itu menghabiskan 10 tahun kultivasi pertapa sebelum dia mencapai puncak tahap pertama. Mu Changkong berkata sambil menghela nafas, selama 10 tahun terakhir, dia telah bekerja dengan rajin dan bertapa, dan dia tidak pernah mengendur sehari, dan sekarang dia telah mencapai ambang surga kedua. Saya tidak berpikir bahwa ranah Grandmaster benar-benar memiliki 9 surga. Beberapa murid kagum, Tuan, Anda hanya surga tingkat pertama, dan Anda sudah sangat kuat. Seberapa menakutkankah Tuan dari surga tingkat 9? Seseorang bertanya. Tidak heran murid yang mengajukan pertanyaan ini memiliki semangat yang tinggi. Kebanyakan orang tahu bahwa ada surga ke-9 di alam master, dan mereka mungkin ingin tahu, siapa penguasa surga ke-9? 9 surga. Mendengar tiga kata ini, Mu Changkong mengangkat alisnya dan terus berbicara. Faktanya, orang terkuat yang dikenal orang tua ini hanya surga ketiga. Setelah dipromosikan ke surga ketiga, itu cukup untuk menyapu satu sisi, tak terkalahkan dan tak terkalahkan di dunia. Rumor mengatakannya di ibu kota kekaisaran ada penguasa tak tertandingi dari surga keempat dan kelima di istana, menjaga mereka. Istana Kekaisaran. Adapun Zhou Xiongtian, itu adalah keberadaan yang legendaris. Satu setelah mengatakan ini, Mu Changkong berhenti, mengarahkan jarinya ke langit, dan melanjutkan, jika memang ada orang yang begitu kuat di dunia, itu seharusnya seperti dewa, seperti dewa, seperti Buddha. Wajah Mu Changkong menunjukkan ekspresi terpesona, meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menjadi Master Zhou Xiongtian dalam hidupnya. Tetapi dia juga penuh dengan rasa ingin tahu tentang Zhou Xiongtian. Kata-kata ini mengelilinginya murid inti di samping mereka bahkan lebih merindukan Zhou Xiongtian. Mereka tidak tahu apakah mereka akan melihat master seperti itu dalam hidup mereka. Menurut tuan mereka, jika San Song Tian dapat menyapu satu sisi dan menjadi tak terkalahkan,
maka Zhao Xiongtian seorang master harus menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di dunia. Oleh karena itu, Mu Changkong benar-benar tepat untuk menggambarkan Master Zhao Xiongtian sebagai dewi, dewa, dan Buddha Lord. Jika suatu hari, mungkin ada orang kuat Zhao Xiongtian di antara orang-orang, maka akan tercampur, Yuanmen pasti akan mencapai puncak Gao. Untuk menjadi sekte seni bela diri nomor 1 di Daxia, melihat bahwa para murid sangat merindukan 9 surga, Mu Changkong sangat puas, karena mereka menginginkan kekuatan, maka sekte primordial tidak dapat menolak. Bab 796 Kemana Fei Yang pergi, Mu Changkong melirik murid inti, dan ketika dia menyadari bahwa Hua Fei Yang tidak ada, dia tiba-tiba bertanya, ketika dia mengajar murid-muridnya sebelumnya, Hua Fei Yang adalah yang paling aktif, tetapi hari ini, Hua Fei Yang tidak pernah terlihat. Hua Fei Yang masih merupakan murid tertutupnya, jadi Mu Changkong tentu saja sangat prihatin. Kakak senior Hua turun gunung beberapa hari yang lalu untuk mengunjungi Marquis of Zongyong. Murid lain menjelaskan, Fei Yang biasanya tidak pergi begitu lama, dan dia tidak kembali kali ini. Mungkinkah si Zongyong Hong memiliki sesuatu untuk menahannya? Mu Changkong bertanya dengan suara yang dalam. Ini murid tidak tahu, jawab murid lainnya. Mu Changkong mengangguk tanpa berpikir terlalu banyak. Satu cara, deng, deng. Tiba-tiba, seorang murid bergegas dengan hadiah terbungkus di tangannya. Guru, ada orang kuat yang membawa kotak hadiah ini, dan meminta Anda untuk secara pribadi buka. Oh, Mu Changkong mengangkat alisnya dan bertanya, siapa orang itu? Dan sekte apa? Saya tidak tahu. Orang kuat itu tidak mengungkapkan identitasnya. Dia hanya mengatakan akan mengirimkannya untuk tuannya. Ini dia, hadiah ini. Tapi nafas yang dia keluarkan seharusnya adalah ahli kekuatan gelap puncak. Murid itu menjelaskan. Mendengar ini, semua orang terkejut. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang yang membawa hadiah itu ke pintu semuanya adalah ahli energi gelap, puncak energi gelap. Bahkan di dalam sekte primordial, dianggap sebagai pemimpin, setara dengan para tetua dan wali yang memiliki kekuatan besar. Biarkan master seperti itu menjalankan tugas, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, atau merupakan hal yang dalam, keluarga atau nama besar. Itu adalah pekerjaan yang sangat besar sehingga bahkan membuat puncak kekuatan gelap. Menurutku, hadiah itu seharusnya terlalu mahal. Jadi aku secara khusus membiarkan Tuan Puncak Kekuatan Gelap mengawalnya untuk menghindari dirampok oleh orang lain di jalan. Mungkinkah orang yang memberi hadiah itu sudah tahu bahwa pencapaian besar Shizun telah dicapai dan dia adalah seorang master di puncak lapisan pertama? Dia pasti telah meminta Hun Yuanmen untuk mengungkapkan niat baiknya dengan tergesa-gesa. Tidak ada berita tentang pencapaian besar Shizun telah menyebar. Diperkirakan keluarga kaya mana yang ingin mengenal tuannya, jadi mereka mengirim hadiah besar. Para murid terus menyanjung, status Mu Changkong tinggi, dan mereka secara alami dapat mengikuti untuk mendapatkan banyak manfaat. Kentut, Mu Changkong tersenyum sedikit. Bangga di hatinya, tetapi dia tidak membuka kotak hadiah secara langsung, di depan semua orang. Dia menimbang berat kotak hadiah, sekitar 6 atau 7 pound, jantung Mu Changkong. Tuan Feng menjalankan tugas, mau tidak mau berpikir, melihat berat ini, seharusnya lebih cenderung menjadi emas. Tetapi bagi saya, emas tidak berarti banyak. Pemberi hadiah tidak dapat begitu bingung, jika bukan karena emas. Itu adalah harta langka. Mu Changkong langsung membuka kotak hadiah dan berkata dengan keras, karena satu kalian semua penasaran, maka lihat saja, itu jatuh. Dan Gululu berguling beberapa kali. Bab 797 Ketika kepalanya jatuh ke tanah, semua orang terkejut. Setelah Gululu berguling selama 2 putaran, kepalanya berhenti dan berhenti di kaki Mu Changkong, meninggalkan noda darah yang menyilaukan, banyak debu dan daun yang menempel di kepala. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak akan dapat melihat siapa itu. Meskipun orang-orang yang hadir semuanya adalah ahli seni bela diri, mereka telah melihat darah di tangan mereka, dan bukannya mereka tidak melakukannya dengan tangan mereka sendiri, tapi pemandangan di depan mereka terjadi terlalu tiba-tiba, sehingga mereka sangat terkejut. Baru saja semua orang masih menebak-nebak. Saya tidak tahu keluarga kaya dan berkuasa mana yang ingin mengenal tuan mereka.
Jadi mereka mengirim hadiah yang sangat berharga. Bahkan para pelayan yang memberikan hadiah itu adalah pembangkit tenaga listrik di puncak energi gelap. Dapat dibayangkan betapa berharganya hadiah ini. Setelah Mu Changkong secara pribadi menimbang berat kotak hadiah, dia juga berpikir itu adalah hadiah yang berharga, tetapi dia tidak pernah berharap itu menjadi kepala yang berlumuran darah. Dalam lebih dari 10 tahun sejak berdirinya Sekte Hunyuan, hal seperti itu belum pernah ketemu. Mengirim kepala ke tangan Master Sekte adalah penghinaan bagi seluruh sekte primordial. Banyak murid yang berseri-seri dengan gembira hanya karena budidaya keterampilan sihir Mu Changkong. Sekarang wajah mereka menjadi sedikit jelek. Kepala ini, seperti A besar batu menekan hati mereka. Mu Changkong tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan murid-murid ini tidak berani bertindak gegabah. Mereka hanya berani diam-diam meregangkan leher mereka dan melihat kepala ini. Saat berikutnya, ketika mereka melihat seperti apa kepala itu, semua orang menunjukkan ketidakpercayaan, tercengang, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka dan mengira mereka berhalusinasi. Satu ya Tuhan, ini kakak senior Hua Feiyang. Kakak senior Hua dipenggal kepalanya. Siapa ini? Apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar berani, ini tidak masuk akal. Orang-orang dari Sekte Hunyuan berani menghadapinya. Mereka mengabaikan kita, dan dengan cepat menemukan pembunuhnya, dan membiarkannya mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Berani membunuh murid inti dari Sekte Hunyuan, kita harus benar-benar ditebas oleh 1000 pedang. Hua Feiyang, sebagai murid tertutup Mu Changkong, memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Hunyuan, dan kekuatannya tinggi. Dan dia sangat kuat, dikagumi oleh murid dan muridnya pada hari kerja. Sebagai keluarga kaya, keluarga Tianan Hua tidak buruk sama sekali. Hua Feiyang secara alami sangat murah hati, dan dia sangat murah hati kepada juniornya. Oleh karena itu, sebagian besar murid Sekte Hunyuan memiliki hubungan baik dengannya. Ketika Hua Feiyang pergi beberapa hari yang lalu, dia masih baik, tetapi sekarang, tubuh sebenarnya terpisah. Murid inti dari Sekte Hunyuan semuanya tidak adil bagi Hua Feiyang, terutama beberapa orang yang memiliki hubungan baik, hubungannya dengan dia di hari kerja. Mereka bahkan lebih marah, dan mereka tidak sabar untuk segera mengetahui pembunuhnya, terbang untuk membalas dendam, keberanian, sombong. Setelah kejutan awal, banyak murid terbakar amarah dan hanya ingin membalas dendam. Kamu harus tahu bahwa sejak Mu Changkong menjadi Grandmaster, seluruh dunia seni bela diri Provinsi Tianan telah mengikuti jejaknya, menghormatinya, dan tidak pernah berani menyinggung. Orang yang tidak puas dengan langit hanya bisa menyimpannya di hati mereka. Tapi sekarang, CC. Orang begitu berani memenggal kepala Hua Feiyang dan mengirimkannya ke Hunyuanmen untuk demonstrasi. Ini hanya menghancurkan kepala Taisui, tak termaafkan. Salah satu murid inti terbaik Feiyang, dengan mata merah, menahan kesedihan dan kemarahan yang besar, melangkah maju dan mengambil 9 kepala, dengan hati-hati menyeka darah dan debu daun di wajahnya, dan kemudian menunjukkan bagian depannya kepada semua orang. Bab 798 melihat dari kejauhan. Saya melihat mata Hua Feiyang menatap begitu tua sehingga dia tidak tahu apa yang dilihatnya sebelum dia meninggal. Saya tidak bisa mengistirahatkan mata saya. Kakak Hua memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya karena suatu alasan, pil darah-darah. Setelah meminum pil darah-darah, kakak senior Hua memiliki kekuatan tidak kurang dari seorang Grandmaster. Namun masih ada orang yang bisa membunuhnya. Untuk sesaat, kerumunan itu bersemangat, marah dan marah. Mendengar kata-kata para murid, Mu Changkong juga sedikit penasaran, dan masuk akal bahwa Hua Feiyang, sebagai pembangkit tenaga listrik di puncak energi gelap, tidak dapat dibunuh dengan mudah. Mu Changkong melangkah maju, mengambil kepalanya, dan memeriksanya dengan cermat, besar, dengan ekspresi ketakutan. Ini benar-benar kepala terbang. Dan melihat keadaan pembekuan darah, kepalanya belum terpenggal selama lebih dari sehari. Mu Changkong membuat penilaian. Setelah mendengar kata-kata guru, murid-murid inti ini putus asa, tinju mereka mengepal, dan mereka mengertakkan gigi dan berkata, sialan, siapa Fang Xiao Xiao, yang begitu kejam, untuk melakukan hal bejat seperti itu. Seorang ahli di puncak energi gelap, dalam hal kekuatan. Dia adalah yang kedua setelah Master Sekte dan beberapa tetua di Sekte. Kekuatan lawan tidak boleh diremehkan. Wajah Hunyuanmen kita,
dan pihak lain tidak hanya membunuh kakak senior Hua, tetapi juga mengirim kepalanya. Satu ini adalah provokasi yang hebat, itu benar, kita harus menemukan pelakunya yang sebenarnya, membalaskan dendam kakak senior Hua, dan mengambil hutang berdarah, pembayaran darah. Murid inti ini berani berbicara dengan kejam, terutama karena di belakang mereka ada tuan yang kuat berdiri. Jika tidak dengan kekuatan mereka, bahkan Hua Fei yang tidak dapat dibandingkan, jadi bagaimana mereka bisa membalas dendam karena pihak lain dapat dengan mudah membunuh Hua Fei yang mereka juga dapat membunuh mereka, tapi murid inti ini semua mengerti bahwa itu adalah murid tertutup tuan yang meninggal. Jadi seluruh sekte Hunyuan pasti tidak akan membiarkan pembunuh yang penuh kebencian itu pergi. Selama 10 tahun terakhir, sekte Hunyuan telah menjadi sekte nomor 1 di Tianan. Dengan Mu Changkong yang bertanggung jawab, para murid di bawah sekte juga telah mengembangkan karakter keras kepala dan layak mendapat pembalasan. Jika ada yang memprovokasi sekte primordial, mereka harus membayar hutang dengan darah dan membayarnya kembali 10 kali. Jika terus seperti ini, banyak orang tahu bahwa memprovokasi sekte primordial tidak mudah. Jika tidak, akan ada harga yang harus dibayar. Faktanya, dalam 10 tahun terakhir, jumlah orang yang berani menantang sekte Hunyuan tidak lebih dari 1 tangan, dan mereka semua dibunuh oleh Mu Changkong. Tiba-tiba, seseorang dengan mata tajam melihat ada sesuatu di dalam kotak hadiah dan buru-buru berteriak kepada Mu Changkong, "Lihat, Tuan, kalau begitu, sepertinya ada catatan di dalam kotak itu." Mendengar ini, Mu Changkong meletakkan kepala Hua Fei yang mengambil kotak hadiah, mengeluarkan catatan berdarah itu, dan mulai membacanya. Namun segera, wajahnya menjadi semakin jelek, seolah-olah dia telah memakan lalat. Suasana di tempat itu sangat menyedihkan, dan semua orang bisa merasakan kemarahan Mu Changkong yang terpendam. Seluruh orangnya seperti gunung berapi yang akan meletus. Kemarahan yang mengerikan sedang terjadi. Semua orang ketakutan. Mereka hanya merasa ada batu besar yang menekan dada mereka. Mereka tidak bisa bernapas sama sekali. Mereka akan mati lemas. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan dengan hati-hati bertanya, "Guru, apa sebenarnya yang tertulis di catatan ini?" 1 bab 799 mendengar pertanyaan muridnya. Kulit Mu Changkong menjadi semakin jelek, urat-urat biru di dahinya berdiri dan matanya tampak seperti terbakar oleh nyala api. Murid yang menanyakan pertanyaan itu menciutkan lehernya ketakutan dan tetap diam, mengetahui bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. "Guru, murid ini salah, murid itu tidak punya niat lain 9 tetapi hanya ingin tahu pembunuh yang membunuh kakak Hua, sehingga dia bisa membalaskan dendamnya." Murid itu segera berlutut dan bersujud dengan putus asa. Melihat pemandangan ini, murid inti lainnya diam-diam bersuka cita. Jika mereka tidak menahan rasa ingin tahu mereka, mereka pasti akan membuat marah tuannya. Seperti rekan sekte ini, Mu Changkong merenung sejenak, tatapannya yang tegas menyapu penonton, dan perlahan berkata, "Ada penghalang jahat bernama Ye Lingtian. Dia tidak hanya membunuh Fei Yang, tetapi dia akan datang ke Hunyuan Menku 3 hari kemudian untuk menanyakan kesalahannya. Dia meminta saya untuk memimpin semua murid berlutut di pintu." Kecepatan bicaranya tidak cepat, tetapi di antara kalimat, dia mengatakan bahwa pada akhirnya, kemarahan di tubuhnya meledak. Tiba-tiba, boom, kotak hadiah di tangannya meledak seketika, berubah menjadi debu, tidak meninggalkan residu. Gelombang udara yang kuat menyapu 4 arah dengan keras, dan orang-orang di sekitarnya terhempas ke tanah. Beberapa berdiri dengan goyah, dan beberapa yang lemah jatuh ke tanah. Itu hanya kekuatan yang bocor, tetapi sangat kuat, sehingga banyak murid tidak berdaya untuk melawan, yang menunjukkan kekuatan Mu Changkong, seperti ayam dan anjing, apalagi melawan. Dia bahkan tidak berani berpikir untuk melawan. Setelah setengah menit, murid-murid itu terhuyung-huyung untuk bangun, dan setelah mendengar isi catatan itu, mereka menjadi murka dan mengutuk keras, dengan kemarahan yang luar biasa. "Datang, pria itu bermarga Ye, bajingan, tidak hanya aku membunuh kakak senior Hua, tetapi juga berani tidak menghormati guru. Tuan, mari kita pergi untuk membalas dendam pada orang itu, dan kita harus memotongnya menjadi 5 bagian, dengan 1000 luka potong." Orang arogan seperti ini bahkan tidak tahu seberapa kuat tuannya.
apalagi kekuatan Sekte Hunyuan kita, jika dia berani begitu lancang, kita pasti akan membiarkannya kembali dan maju. Sekte Hunyuan milik Tianan, tanah suci seni bela diri, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Bagaimana dia bisa diizinkan untuk berteriak? Setelah mempelajari isi catatan itu, murid inti dari Sekte Primordial memarahi, gila, sejak berdirinya Hunyuan, tidak ada yang berani memakan hati beruang dan isi perut macan tutul. Mata banyak murid Sekte Hunyuan akan terbelah, dan mereka hanya merasa terbakar amarah, berani untuk menjadi begitu keras dan provokatif. Namun, beberapa wali tua dan menteri tamu sangat menyadari kekuatan Hua Feiyang. Sebagai murid paling bangga dari Mu Changkong, Hua Feiyang adalah ahli seni bela diri, dengan kekuatan puncak energi gelap karena dia bahkan bukan lawan Ye Lingtian. Apa murid inti ini, balas dendam yang benar-benar sembrono hanya bisa menjadi jalan buntu setelah mendengarkan marahan para murid. Mu Changkong juga mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang yang datang tidak baik, dan orang yang baik tidak akan datang. Pihak lain tidak hanya membunuh Feiyang, tetapi juga berani memprovokasi orang tua seperti ini. Dia pasti sudah siap. Kalian berdua, jika kita mengambil inisiatif untuk menyerang, saya khawatir dia akan mendapatkan jalannya. Banyak murid dengan cepat bertanya, Tuan, apa yang harus kita lakukan? Bab 800. Mata Mu Changkong menyempit menjadi garis, dan cahaya tajam melintas di matanya, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, karena dia mengusulkan bahwa 3 hari akan datang ke Sekte Primordial, tidak apa-apa, tunggu saja dia selama 3 hari, lawan yang cocok. Aku tidak menyangka dia akan membawanya ke pintu, gunakan saja nyawanya untuk mengorbankan kekuatan supernaturalku. Mu Changkong sangat percaya diri, seolah-olah dia telah mengamankan kesempatan untuk menang. Dia yakin akan Ye Lingtian, bahkan jika dia adalah cucu monyet yang membuat banyak masalah di Istana Surgawi, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan Buddha. Dibandingkan dengan dia, tuannya tidak diragukan lagi adalah Buddha yang lebih tinggi, tidak memiliki mata, dan jika dia berani menyinggung Hunyuan kita, dia pasti biarkan dia bolak-balik. Tuan telah melakukan pekerjaan yang hebat, dan memenangkan nama keluarga Ye pasti akan mudah. Melihat semua sekte besar di Tianan, guru tidak memiliki lawan, apalagi orang ini, guru membunuhnya seperti membunuh ayam. Satu sanjungan, murid-murid lain menyanjung Mu Changkong untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, Yuncheng, rumah Zongyong Hou, rumah Hou mencakup ratusan hektar, dan berdiri di pintu bukanlah singa batu biasa, tetapi sepasang singa batu biasa, Rui the Beast Unicorn. Karena ini adalah mansion markis, secara alami harus dibangun dengan gaya mewah. Dalam hal skala, itu lebih megah daripada mansion Gubernur Tianan. Di dalam mansion, batu giok putih digunakan sebagai pilar, mengkilap seperti ubin, dan dinding vermilion sepadan dengan bunga dan tanaman di halaman. Satu-satunya hal yang sederhana adalah batu bata biru sederhana di tanah. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa masing-masing biru batu bata diukir dengan pola yang berbeda, atau awan keberuntungan, atau persik, atau piksiu, yang semuanya memiliki arti keberuntungan. Tetapi orang-orang di Yuncheng tahu bahwa rumah Zongyong Hou yang paling terkenal bukanlah bangunannya yang mewah, tetapi pemandangan tamannya. Zongyong Hou secara khusus menghabiskan uang untuk menyenangkan istri barunya sejumlah besar uang dari ibu kota kekaisaran untuk mengundang kembali ke taman kerajaan arsitek khusus Fu, untuk menggambar dan membangun taman belakang secara pribadi. Vegetasi di taman belakang semuanya halus, bunga dan tanaman ringan mengandung hampir setengah dari harta di Great Xia Kingdom, yang termurah juga bernilai puluhan ribu dolar. Di tengah taman ada kolam teratai, tapi itu bukan teratai biasa, tapi Yingrihong langka di musim panas. Pavilion Feixian, dibangun di sekitar kolam teratai, sebagai sentuhan akhir di taman, tampak seperti peri yang menari di atas sutra merah dari kejauhan. Pada saat ini, Marquise Jiang Yuyan sedang minum teh di taman, dikelilingi oleh selusin pelayan. Dia mengenakan congsam dalam warna selir siang, dan tidak ada perhiasan berharga di pelipisnya. Tetapi dia tidak bisa menyembunyikan wajah ikan dan angsa yang tenggelam. Jari-jari seputih potongan bawang membelai teko dan teh dituangkan. Penampilannya saat ini jelas merupakan gambar mencicipi teh yang sopan, tetapi itu tidak membuat orang tenang.
dan sosoknya yang anggun dibungkus dengan bendera. Pada jubah tersebut, lekuk indah menonjolkan kekenyalan yang khas bagi wanita, membuat orang ingin berciuman dan berciuman. Bahkan pelayan yang melayani di sebelahnya terpesona untuk sementara waktu. Jika ada anak laki-laki yang melihatnya, saya khawatir dia ingin melepas semua bintang di langit dan memberikannya kepadanya hanya untuk membuatnya tersenyum. 11 Deng, deng, deng. Tiba-tiba, seorang pelayan gas bergegas, dengan keringat di dahinya, dan buru-buru melaporkan, Nyonya memiliki informasi penting. Ini tentang Tuan Muda Hua Fei Yang. Jiang Yuyan mengangkatnya alisnya, dan bibirnya sedikit terbuka. Tuan Hua telah mengambil pria bernama Ye kembali. Tidak, pelayan itu menggelengkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, Tuan Hua mati, dipotong dan dikirim ke Master Mu dari Sekte Hunyuan.